Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di awal waktu, ketika banjir besar melanda dunia pada era Nabi Nuh, Ka'bah, pusat ibadah umat manusia, tersapu dalam gelombang raksasa. Berabad-abad kemudian, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun ulang rumah suci ini, beliau dihadapkan pada tugas yang tak terbayangkan. Kisah ini, yang tercatat dalam riwayat Baihaqi dan Al-Azraqi, mengungkap perjalanan suci dan penuh misteri dalam pembangunan kembali Ka'bah. Dari sumber-sumber ini, kita akan menyelami kembali narasi sejarah dan tradisi yang menyelimuti kehancuran dan kebangkitan Ka'bah Mekah. Di era pasca banjir besar yang menelan peradaban Nabi Nuh, tersembunyi di balik lembah yang dikelilingi bukit berwarna merah, adalah segumpal tanah liat yang menandai tempat suci yang hilang, yaitu lokasi Ka'bah. Tempat itu tak lebih tinggi dari aliran sungai, menjadi saksi bisu atas doa dan permohonan banyak jiwa. Dari penjuru negeri, datanglah mereka yang terzolimi dan yang dalam kesempitan, memohon pada kekosongan, berharap pada ruang suci yang tak lagi terlihat. Di tengah kebingungan ini, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim dalam mimpi yang mendalam, diperintahkan untuk membangun sebuah rumah di bumi, rumah yang akan menjadi pusat ibadah umat manusia. Kepada Nabi Ibrahim yang merasa tidak mampu melakukan tugas berat ini, Allah mengirim ketenagan, berupa angin ribut yang menyerupai ular besar, melingkari tempat di mana Ka'bah seharusnya berdiri. Malam itu, angin ribut mendekat, membawa debu dan gema dari masa silam. Di tengah pusaran angin, muncullah ular yang sangat besar, dengan kepala yang dapat berbicara, mirip wajah manusia. Ular itu berkata dengan suara yang dalam dan menggetarkan, "Wahai Ibrahim, ambillah naunganku, dan bangunlah di situ, tidak lebih dan tidak kurang." Nabi Ibrahim, meski awalnya terkejut, merasakan kedamaian yang tak tergambarkan. Ia menjawab, "Sesungguhnya aku hanyalah hamba-Mu ya Allah, perintah-Mu adalah kehendak-Ku." Saat itu juga, Nabi Ibrahim bersama anaknya mulai meletakkan dasar Ka'bah. Mereka bekerja dengan tekun, membangun tiap sisi dengan batu yang kokoh. Dalam proses pembangunan, muncul peristiwa ajaib. Saat Nabi Ibrahim meminta anaknya mencarikan batu, ia kembali melihat bapaknya sedang meletakkan batu hitam yang misterius di tempatnya. "Siapa yang membawa batu ini, wahai ayah?" tanya anaknya dengan rasa ingin tahu. Nabi Ibrahim menjawab dengan mata yang bersinar, "Telah datang kepadaku orang yang tidak menyerahkan pembangunannya kepadamu, dia adalah Jibril." Momen itu menjadi simbol dari intervensi ilahi dalam pembangunan Ka'bah. Ka'bah yang dibangun oleh tangan manusia, namun direstui dan dibimbing oleh langit. Di tengah padang pasir, di bawah naungan langit luas, Ka'bah berdiri sebagai saksi atas keimanan, kekuatan, dan keajaiban. Tahun-tahun berlalu, sejak pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan anaknya, Ka'bah berdiri megah di tengah padang pasir, namun tanpa atap dan tanpa pintu, menjadi saksi bisu atas waktu yang terus berjalan. Sebagai pusat ibadah yang suci, banyak orang datang ke Ka'bah membawa persembahan mereka. Bukan hewan kurban atau doa, melainkan perhiasan yang berkilau dan makanan yang lezat, dilempar ke dalamnya sebagai bentuk penghormatan dan harapan untuk dikabulkan doa mereka. Namun, tidak semua yang datang membawa niat suci. Suatu hari, 5 orang dari suku Jurhum, yang hati mereka terpikat oleh kilau perhiasan, merencanakan tindakan yang tak terpuji. Mereka bersumpah untuk mengambil harta berharga yang terkumpul di dalam Ka'bah. Setiap sudut dijaga oleh salah seorang di antara mereka, sementara yang lain bertugas membobol dinding suci tersebut. Namun, takdir berkata lain. Saat salah satu dari mereka naik ke atas Ka'bah, amarah ilahi terasa. Angin kencang berhembus, langit seakan murka, dan tiba-tiba, lelaki itu terjatuh dari atas Ka'bah dalam keadaan terbalik, nyawanya melayang seketika. Kejadian ini menyebabkan 4 temannya melarikan diri dalam ketakutan yang mendalam. Sebagai tanda kemarahannya, Allah mengirimkan sebuah ular yang luar biasa. Ular ini tidak seperti ular biasa, ia berwarna putih dengan kepala yang berwarna hitam. Ular ini, dengan penampilan yang menakutkan namun mulia, ditugaskan untuk menjaga Ka'bah selama 500 tahun, dan ia tak boleh keluar daripadanya. Tidak seorang pun berani mendekati, apalagi mengganggu kehormatan Ka'bah, karena takut akan amarah ular tersebut. Kehadiran ular ini tidak hanya menjadi simbol perlindungan ilahi atas Ka'bah, tetapi juga sebagai peringatan bagi mereka yang berhati serakah. Kiswah,
Kain penutup Ka'bah dijulurkan dari atas tembok, seakan menyimbolkan kehadiran Allah yang senantiasa melindungi rumahnya. Selama masa ini, tercatat pula bahwa Tuba, penguasa yang berkuasa mengunjungi Ka'bah. Terpukau dengan keadaannya yang tanpa atap dan terkena kerusakan akibat angin, Tuba mendapatkan instruksi dari seorang rahib untuk memberi atap pada Ka'bah. Tuba menuruti nasihat tersebut, menghormati kekhususan Ka'bah yang dilindungi oleh kekuatan yang tak kasat mata. Namun, kehormatan ini tidak bertahan lama. Suatu hari, seorang perempuan datang membawa dupa untuk mengharumi Ka'bah. Entah karena kecerobohan atau nasib, nyala api dari dupa itu menyentuh kiswah Ka'bah. Sekejap, api menjalar, merobek kain suci tersebut, dan membakar sebagian dinding Ka'bah. Tembok suci itu rusak, menyisakan luka yang tidak hanya pada batu dan kain, tetapi juga pada hati umat yang percaya. Seiring berjalannya waktu, Makkah menghadapi tantangan alam yang baru. Badai banjir melanda, menancam kesucian Ka'bah. Penduduk Makkah bergerak cepat, berusaha membendung aliran banjir agar tidak merusak Ka'bah. Mereka bermusyawarah, mencari solusi terbaik untuk melindungi rumah ibadah yang telah berdiri teguh melawan ujian waktu dan manusia. Di tengah kebingungan itu, datang kabar tentang kapal Romawi yang pecah di kota Jeddah. Melihat ini sebagai tanda, penduduk Makkah memutuskan untuk membeli kayu dari kapal yang pecah tersebut. Mereka berharap kayu itu akan cukup kuat untuk membangun kembali dan memperkuat Ka'bah. Pada pagi hari, ketika penduduk Makkah mengumpulkan peralatan dan bersiap menghancurkan bagian lama Ka'bah untuk memulai pembangunan ulang, terjadi keajaiban. Seekor ular besar, dengan kepala hitam dan tubuh putih, muncul dari reruntuhan. Ular itu, yang sama yang telah menjaga Ka'bah selama ratusan tahun, tampaknya menolak ide pembongkaran. Kehadiran ular ini menimbulkan kebingungan dan ketakutan di antara orang-orang yang berkumpul. Salah seorang pemimpin mereka berusaha menenangkan massa. "Bukankah kalian ingin merenovasi Ka'bah?" tanyanya. Orang-orang mengangguk, tetapi tetap berdiri dengan rasa takut yang jelas terlihat. "Kalau demikian, jangan takut, karena Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang ingin memperbaikinya," ujar pemimpin itu mencoba meyakinkan mereka. Mereka pun berdoa, "Ya Allah, jika Engkau ridho, buatlah ular itu sibuk." Tak lama kemudian, burung besar dalam bentuk kalajengking, dengan punggung hitam, perut putih, dan kaki kuning, turun dari langit. Burung itu menggigit kepala ular, dan membawanya terbang menuju Hajun. Legenda mengatakan bahwa burung itu adalah hewan melata yang merupakan wujud lain dari makhluk-makhluk yang ada di bumi. Dengan ular penjaga yang telah pergi, pemimpin itu mengambil inisiatif untuk memulai renovasi. Meskipun tua, ia tidak takut. "Jika ada sesuatu yang menimpaku, usiaku sudah tua, dan jika tidak, itu pun tidak akan menambah usiaku," katanya dengan tegas. Pemimpin itu lantas naik, dengan di tangannya memegang tongkat besi. Ia mulai menggerakkan batu yang berada di bawah kedua kakinya. "Ya Allah, kami tidak ingin apa-apa, kecuali kami hanya ingin memperbaikinya," ujarnya dengan suara yang penuh harap. Akhirnya, ia berhasil menghancurkan bagian Ka'bah yang lama. Orang-orang lain bergabung, bekerja sama memperbaiki dan membangun kembali. Selama proses pembangunan, mereka menemukan batu besar yang tak bisa diangkat bahkan oleh 30 orang. Pemimpin itu menggunakan tongkat besinya untuk memecah batu itu. Setiap pecahan batu terbang di udara, berkilauan seakan kilat hendak menyambar matanya, dan bumi Makkah seakan bergetar. Namun, mereka menyadari bahwa persediaan mereka tidak cukup untuk membangun bangunan yang semula. Maka, mereka pun bersepakat untuk mengurangi tinggi Ka'bah sebanyak 6 ziro dan sejengkal, dan itulah tempat Hajar Aswad sekarang berada. Nampaknya, setelah pemugaran hampir selesai, ular itu datang lagi untuk melindungi Ka'bah, sesuai dengan perintah Allah yang diembannya. Ketika proses renovasi Ka'bah hampir selesai, muncul pertanyaan penting, siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya? Hal ini menimbulkan perselisihan di antara suku-suku di Makkah. Setiap suku ingin mendapat kehormatan meletakkan batu tersebut, simbol dari keberkahan dan kepemimpinan. Ketegangan meningkat, dan Makkah hampir saja terjerumus ke dalam konflik. Namun saat perselisihan mencapai puncaknya, muncullah sosok yang dihormati semua pihak. Ialah Muhammad muda sebelum diangkat menjadi Rasul. Beliau muncul di masjid, dan semua segera sepakat, ini adalah Al-Amin, kami ridho dengannya.
Mereka meminta Nabi Muhammad untuk memutuskan. Dengan hikmahnya, Nabi Muhammad mencari solusi yang adil. Beliau menyebarkan selendangnya dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Beliau meminta wakil dari setiap suku untuk memegang sudut selendang, sehingga semua suku berpartisipasi dalam mengangkat batu suci tersebut. Mereka berjalan bersama menuju tempat Hajar Aswad, dan Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan batu itu pada tempatnya. Dengan cara ini, beliau berhasil meredakan ketegangan dan menghindarkan konflik. Setelah Hajar Aswad diletakkan, pembangunan Ka'bah dilanjutkan. Ka'bah dibangun dengan 6 tiang dalam 2 baris, setiap baris berisi 3 tiang. Ketinggian Ka'bah dinaikkan menjadi 18 ziro, meningkat dari 9 ziro sebelumnya. Mereka juga membuat saluran air yang mengarah ke Hajar Aswad. Ka'bah sekarang dengan struktur yang lebih kokoh dan tinggi, berdiri sebagai simbol kekuatan dan persatuan umat Islam. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, Ka'bah tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol persatuan dan kedamaian. Namun, kedamaian ini tidak bertahan lama. Pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, terjadi sebuah serangan yang mengguncang Makkah. Yazid mengirim pasukan untuk menyerang Makkah dan membunuh Abdullah bin Zubair, yang saat itu mengambil posisi kepemimpinan. Pasukan Yazid mengepung kota, menggunakan meriam yang ditempatkan di daerah Abu Qubais untuk menyerang Ka'bah. Dalam serangan itu, tembok Ka'bah hancur terkena api. Orang-orang berlindung di balik masjid. Salah satu serangan bahkan menyebabkan seorang pria terluka parah, jatuh hingga menimpa kiswah Ka'bah. Akibat serangan itu, rukun dan Hajar Aswad terbakar dan terpecah menjadi 3 bagian. Abdullah bin Zubair kemudian menyatukan kembali bagian-bagian itu dengan perak. Serangan ini berlangsung sampai akhirnya Yazid meninggal dan pasukannya mundur dengan tangan hampa. Kejadian ini meninggalkan luka mendalam bagi umat Islam, mengingatkan mereka akan kerapuhan kedamaian dan pentingnya menjaga kesucian tempat ibadah. Di tengah semua peristiwa ini, legenda ular penjaga Ka'bah tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Mereka percaya bahwa ular tersebut tetap berada di suatu tempat, menunggu waktu untuk kembali melindungi Ka'bah dari segala ancaman, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, legenda ular penjaga Ka'bah terus hidup dalam kisah dan doa penduduk Makkah. Namun, ada satu kisah yang belum terungkap sepenuhnya, kisah yang menutup lembaran legenda ini dengan hikmah yang mendalam. Pada suatu malam yang tenang, seorang lelaki tua di Makkah memiliki mimpi yang luar biasa. Dalam mimpinya, ia melihat ular penjaga Ka'bah berbicara kepadanya. Ular itu mengungkapkan bahwa ia adalah makhluk yang sama yang telah membantu iblis memasuki surga untuk bisa menyesatkan Adam dan Hawa. Karena perbuatannya itu, ular tersebut dihukum dan kehilangan kakinya, terpaksa berjalan merayap di atas perutnya. Dalam mimpi itu, ular tersebut mengungkapkan penyesalannya yang mendalam dan keinginannya untuk menebus dosa-dosanya. Allah dalam rahmatnya yang tak terhingga, memberikan kesempatan kepada ular tersebut untuk melakukan penebusan dosa dengan menjaga Ka'bah, tempat yang paling suci di bumi. Mimpi itu menjadi perbincangan di kalangan penduduk Makkah, menambahkan lapisan baru pada kisah ular penjaga Ka'bah. Mereka mulai memahami bahwa setiap makhluk, tidak peduli seberapa besar dosanya, diberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kisah ular penjaga Ka'bah akhirnya tidak hanya menjadi kisah tentang perlindungan fisik tempat suci, tetapi juga menjadi simbol spiritual tentang pertobatan, pengampunan, dan rahmat ilahi yang tidak terbatas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.